sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, terdapat sebuah bus tua yang dikenal dengan sebutan bus berhantu. Bus ini sudah lama tidak beroperasi dan dibiarkan terparkir di tengah hutan yang gelap dan lembab. Masyarakat setempat selalu menghindari tempat itu, karena ada cerita menyeramkan tentang penumpang-penumpang yang tidak pernah sampai ke tujuan mereka. Suatu malam, 3 sahabat bernama Raka, Sinta, dan Dedi memutuskan untuk menguji nyali mereka dengan mengunjungi bus tua tersebut. Mereka sudah sering mendengar cerita tentang bus itu dari orang-orang desa, dan penasaran ingin membuktikan sendiri kebenaran kisahnya. Dengan membawa senter dan kamera, mereka memasuki hutan menuju bus berhantu itu. Setelah berjalan selama hampir 1 jam, mereka akhirnya tiba di lokasi bus. Bus itu terlihat sangat tua, dengan cat yang sudah terkelupas dan kaca-kaca yang pecah. Ada hawa dingin yang menyeramkan mengelilingi bus tersebut. Sinta yang paling penakut di antara mereka mulai merasakan ketakutan. Namun Raka dan Dedi meyakinkan bahwa ini hanyalah cerita rakyat belaka. Dengan hati-hati, mereka membuka pintu bus dan masuk ke dalam. Di dalam bus, suasana sangat gelap dan pengap. Mereka menyalakan senter dan melihat kursi-kursi yang berdebu dan rusak. Tiba-tiba, Sinta melihat bayangan bergerak di ujung bus. Dia berteriak dan menunjukkan kepada yang lain, namun bayangan itu menghilang dengan cepat. Saat mereka menyusuri lorong bus, berbagai keanehan mulai terjadi. Senter mereka berkedip-kedip dan kamera mereka tidak mau menyala. Mereka mendengar suara bisikan-bisikan aneh dan suara langkah kaki di lantai bus yang berkarat. Dedi yang berusaha tetap tenang mulai merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Di tengah kepanikan, tiba-tiba muncul seorang wanita dengan wajah pucat dan mata kosong duduk di salah satu kursi. Dia memakai baju yang kotor dan kompang camping. Raka mencoba mendekatinya, tetapi wanita itu menghilang dalam sekejap. Mereka bertiga merasa semakin ketakutan dan berusaha mencari jalan keluar dari bus. Ketika mereka berusaha keluar dari bus, pintu bus tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Mereka mencoba membukanya dengan sekuat tenaga, tetapi tidak berhasil. Suara-suara aneh semakin keras dan mereka mulai merasa bus itu bergerak, seolah-olah sedang berjalan di jalan yang berliku. Raka mencoba menendang pintu dan akhirnya berhasil membukanya. Mereka berlari keluar dengan napas terengah-engah. Setelah keluar dari hutan, mereka kembali ke desa dan menceritakan pengalaman mereka kepada orang-orang setempat. Tidak ada yang meragukan cerita mereka karena sudah banyak yang mengalami hal serupa. Sejak saat itu, mereka bertiga bersumpah tidak akan pernah kembali ke bus berhantu itu. Beberapa hari kemudian, mereka menemukan sebuah artikel lama tentang kecelakaan bus yang menewaskan seluruh penumpangnya di daerah itu. Bus tersebut ternyata adalah bus yang sama yang mereka kunjungi. Sejak kecelakaan itu, roh-roh penumpang diyakini masih terjebak di dalam bus mencari jalan pulang yang tidak pernah mereka temukan. Kisah bus berhantu ini menjadi pelajaran berharga bagi Raka, Sinta, dan Dedi. Mereka belajar untuk lebih menghargai kehidupan dan tidak sembarangan mengganggu tempat-tempat yang memiliki sejarah kelam. Bus berhantu itu kini hanya menjadi sebuah legenda menakutkan yang diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan semua orang akan bahaya yang tersembunyi di balik ketidaktahuan dan keberanian yang sembrono.